Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Tosan Aji. Salam satu hobi Bakres Nusantara. Ini hanya sekedar cerita. Pertama kali punya keris itu ini. Saya pertama kali punya keris itu ini. Dan ini dulu ceritanya juga dikasih sama orang di daerah istri saya. Ini orangnya sudah nggak ada, jadi tinggal yang uti, yang kakungnya udah nggak ada. Yang uti itu nggak bisa merawat, dan istri saya yang dikasih tahu untuk ngambil pusaka ini, keris ini. Keris ini berdapur brojol sebetulnya, teman-teman. Ini hanya sekedar cerita. Jadi ini pertama kali saya punya keris itu ini. Dan semenjak punya ini itu nggak tahu dari warangka, dari pusaka itu akhirnya saya senang, suka. Ini kalau nggak salah itu tahun 2010. Jadi sudah berapa? 14 tahun keris ini sama saya. Dan semenjak punya keris ini itu nggak tahu kenapa aku kalau melihat keris itu kok ada nilai seninya tersendiri. Nah, terus kepengin coba itu bikin warangka kayak gitu. Nah, dari coba-coba bikin warangka itu udah hasilnya itu nggak bisa bagus, jelek lah. Namanya baru belajar, dan saya belajar pun bikin warangka itu otodidak, nggak ada yang ngajarin. Jadi hanya melihat bentuknya, coba-coba bikin, dan peralatannya pun juga sederhana. Hanya sama parang. Peralatan sederhana lah apa adanya. Bahkan ngebornya itu saya sama paku dulu ceritanya. Dan ini pertama kali saya bikin warangka itu masih kelihatan kan bedanya sama yang ini yang sudah bisa dikatakan sudah layak lah. Kalau tak jual itu sudah layak. Kalau yang ini itu masih pertama. Ini saya ketemu, makanya tadi terus saya bikin video ini. Saya jadi keinget waktu pertama kali saya bikin warangka. Ini tahun 2010 juga kok bikinnya, kalau nggak salah, inget ini. Jadi teman-teman lihat sendiri ini. Nah, ini kerisnya pun juga masih keris mainan. Kalau dulu pengen beli itu ya mungkin ya mohon maaf, nggak mampu lah kalau saya beli warangka itu dulu. Atau apalagi beli keris gitu loh. Media sosial aja saya nggak kenal. Jadi ini sekedar cerita itu. Saya belajar bikin warangka itu otodidak, nggak ada yang ngajarin. Senang seni. Akhirnya dari belajar dan alhamdulillah itu bisa bikin warangka yang kayak gini ini. Dan alhamdulillah dulur-dulur mungkin sudah dari hobi bisa dijadikan mata pencarian lah untuk warangka. Dan saya juga nggak kenal yang namanya pusaka ini dapur apa atau namanya apa, itu nggak tahu. Dan ini keris pertama ini juga saya awalnya juga nggak tahu ini dapurnya apa, terus kegunaannya itu gimana, cara merawatnya gimana. Bahkan pernah keris ini sampai full karat karena saya nggak tahu kalau harus diminyain dan harus cara perawatannya gimana. Dan pertama kali dapat ini pun saya juga intinya masih nol lah pengetahuan tentang Tosanaji itu. Dan pernah ini tak cuci itu pakai air. Mungkin karatnya karena itu ya, dicuci pakai air, cuma tak lap, terus tak masukkan warangka, nggak pernah diminyai. Nah, dari situ itu akhirnya dari waktu ke waktu itu ketemu seorang pakeris, benar-benar dia pakeris, dan dia mengedukasi saya, ngajarin saya lah.
Cara ngerawatnya itu gini, perawatannya itu gini, akhirnya perlahan-lahan itu bisa tahu. Cuman orangnya itu juga nggak tahu, dapur-dapur juga nggak tahu. Cuman uh, apa ya, tak bilang senior tadi itu karena menurut saya dia lebih paham gitu sih. Dan akhirnya tak kasih minyak itu ternyata fungsinya untuk bukan dari sisi energi si pusaka sih, lebih ke perawatan besinya supaya nggak karatan. Dan kembali ke sini, ke warangka, inilah pertama kali bikin warangka. Ini sekedar cerita, orang itu kalau mau usaha belajar terus, ternyata benar hasilnya bisa maksimal dan bisa bagus. Jadi jangan patah semangat, berjuang. Dulu saya kepengen yang namanya pengen apa itu warangka atau pengen keris itu juga gimana caranya ya, mau beli ya nggak mampu, mau bikin ya nggak bisa. Tapi karena dari nggak bisa itu tadi, saya punya harapan saya harus bisa, dan sering bikin warangka kayak gini itu. Walaupun nggak ada kerisnya itu sering bikin warangka. Ini salah satunya ini. Tadi tak cari lagi itu udah nggak ketemu. Soalnya karena kemarin kan ada bersih-bersih rumah yang nggak tahu sih. Ini ketemu, yang lain-lainnya kok nggak ketemu, nggak ada. Jadi ini pengalaman aja sih. Asal orang itu punya kemauan, tekad, insya Allah sih pasti bisa. Cuman ya modalnya ya itu tadi, kita seneng dulu. Kalau kita seneng, semuanya akan terasa nikmat. Soalnya kita nggak pernah bosan. Kalau kita bosan ya nggak mungkin bisa jadi kayak gini ini. Kita bosan terus kita putus asa, nggak mungkin jadi warangka. Dan ini pun masih kelihatan kan ini. Peralatannya itu dulu saya pakai pisau, ngelubanginnya itu pakai paku ini. Ngelubangin ini pakai paku dulu. Terus ini sama pecah, ini di apa ya? Dipecah, bikinnya itu tak pecah dulu. Jadi supaya kerisnya bisa masuk, dan ngukirnya ini kayak pakai paku memang. Soalnya nggak ada alat sih. Sebetulnya kalau 2010 itu sudah maju juga, cuman memang karena kondisi keterbatasan. Dan ternyata siapapun, entah itu orang itu kalangan golongan menengah ke bawah ke atas, asal punya tekad, kemauan, seneng, pasti jadi. Dulu berpikiran saya itu, wah beli keris itu mahal. Kalau nggak apa ya, ya intinya kalau nggak ada biaya pasti nggak bisa punya keris. Dan sedikit demi sedikit dari hasil warangka, aku belajar karena senang akhirnya belajar juga tentang tosan ajinya. Dan perlahan mulai satu dari warangka. Kadang-kadang yang teman-teman pesen warangka 2 gitu, nah saya dikasih keris 1, jadi ini. Nah ini salah satu keris yang ya mungkin setelah lebih baik lah ekonominya itu, coba beli yang mungkin saya mampu kayak gitu. Nah nanti tak kasih judul curhatan keris mungkin ya. Curhatan tukang warangka ya. Ya mungkin itu sih dulur-dulur poinnya. Ketika kita ada kemauan, kita mau belajar, kita sungguh-sungguh, kita senang menikmati di bidang itu, insya Allah semuanya itu bakal
tercapai harapan kita. Dan alhamdulillah saya sendiri juga sudah merasakan, oh ya ternyata kalau orang semangat itu pasti bisa. Cukup sekian, salam budaya, salam Tusan Aji, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.